Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Wabarakatuh. Pagi semuanya, sehat hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih 3 orang yang masuk ya. Mudah-mudahan yang sedang menjalankan puasa tetap bisa lancar sampai nantinya berbuka. Baik, minggu depan berarti untuk di bulan Ramadan 20 ya, minggu depan kita terakhir ya kan untuk di bulan Ramadan, kemudian kembali lagi tatap muka. Tatap mukanya apakah langsung di tanggal bulan 5 tanggal 11 untuk UTS-nya di jadwal. Jadi ada 2 pertemuan untuk materi, kemudian tanggal 11 Mei kalau sesuai dengan RPS-nya jadwal kita mid semester. Jadi mudah-mudahan tercapai untuk keseluruhan pertemuan biar memenuhi absensi. Baik, nanti sambil nunggu 2 temannya lagi, jadi kita mulaikan saja untuk pertemuan pada hari ini. Jadi lebih kurang pukul 9 kita padati, mengingat saya setengah 10 ada kegiatan lagi, jadi 9 lewat sedikit lah. Ada yang sambil kerja ini? Siapa? Joshua? Enggak, Pak. Kebetulan masuk siang hari ini jam 3. Oh, siang ya. Ya, Pak. Namira ya, Namira dia sambil bekerja. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai dualisme lembaga legislatif yang ada. Pak, izin Pak. Ya. Jaringan saya kurang maksimal, Pak. Jadi saya off cam izin ya, Pak. Apanya? Kameranya? Ya. Iya, Pak. Lagi di mana? Nanti kalau udah bagus nanti saya bakalan on cam, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas dualisme daripada si Joshua pun agak kurang bagus juga nampaknya sinyalnya. Legislatif. Kalau di dalam teori yang dikemukakan Montesquieu merupakan pemisahan kekuasaan secara murni. Tetapi Indonesia menganut teori pemisahan kekuasaan yang tidak murni. Nah, di mana kalau menurut Montesquieu karena kata kuncinya pemisahan kekuasaan, oleh karenanya setiap kekuasaan ataupun lembaga negara dapat
sendiri untuk membuat kebijakan menggodoknya ataupun mempertimbangkan hingga memutuskannya juga sendiri tanpa ada campur tangan dari lembaga lainnya. Akan tetapi di Indonesia eksekutif dalam hal ini pemerintah dapat ikut campur dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana pemerintah dapat mengajukan RUU dari satu peraturan perundang-undangan. Nah, RUU itu bisa datangnya dari eksekutif maupun legislatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, hal ini menunjukkan adanya kekuasaan yang lebih yang dimiliki oleh eksekutif. Ya, seharusnya kan berimbang dia. Eksekutif bisa ikut campur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa legislatif tidak bisa kan gitu? Nah, inilah kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif, eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kalau dia sistem parlementer, kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Gitu. Perdana Menterinya dipilih berdasarkan partai ataupun pemegang kursi terbanyak di dalam parlemen. Nah, sehingga kalau parlementer, legislatif bisa ikut campur dalam urusan eksekutif. Nah, kebalikannya di Indonesia, eksekutif yang bisa ikut dalam pembahasan RUU yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif dipilih berdasarkan pemilu, merupakan wakil-wakil yang dipilih secara langsung pasca reformasi. Kan itu. Nah, bagaimana kita lihat sejarah pemilu legislatif dari tahun 99 sampai dengan 2019. Pada tahun 99 tepatnya kita menyelenggarakan pemilu setelah Orde Lama, Orde Baru digulingkanlah bahasanya oleh para mahasiswa.
Nah, di dalam pemilu pada tahun 99 ada menteri-menteri yang tidak boleh ikut dalam pemilihan umum karena mereka berkaitan langsung dengan masalah politik dalam negeri. Jadi pada saat itu kan masih menjabat ketika Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden pada masa itu. Dan kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie sebagai wakilnya pada masa tersebut. Nah, kelima menteri ini yang tidak bisa ikut pemilu pada saat itu adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Jadi para menteri ini hilanglah hak suaranya pada masa itu. Karena dia harus fokus untuk melakukan pembenahan yang berkaitan dengan masalah politik dalam negeri. Nah, pemilu tahun 99 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni, kemudian di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih 462 anggota DPR dan DPRD kabupaten kota. Luar biasa nih banyaknya 462 calon legislatif yang dipilih. Pada pemilu ini dipilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 provinsi dan DPRD tingkat 2 kabupaten kota. Nah, pada tahun 99 ada 48 partai politik yang mengajukan para calon-calonnya untuk bertarung di legislatif. Nah, ini merupakan juga ya pemilu kita yang bisa dibilang secara terbuka. Nah, pemilu ini diikuti oleh 48 parpol, namun 3 parpol besar. PDI meraih 153 kursi di DPR, Golkar meraih 120 kursi, dan P3 58 kursi. Jadi pada tahun 99 PDI memiliki kursi terbanyak di DPR, yaitu 153 kursi. Jadi untuk di DPR RI. Nah, jadi PDIP lah keluar sebagai pemenang pada tahun 99. Kemudian dari hasil sidang umum MPR, ya kan, B.J. Habibie pada saat itu nggak lama menjabat, hanya sementara, makanya tidak ada wakilnya pada masa itu. Kemudian dilakukanlah pemilihan umum. Nah, jadi ibaratkan presiden transisi lah Pak Habibie. Jadi nggak sempat dia membuat satu kebijakan ataupun pembangunan pada masa jabatannya. Karena oleh desakan masyarakat, maka dilakukanlah pemilu itu bulan Juni. Nah, pada pemilu tersebut
Gus Dur terpilih menjadi presiden dan Megawati sebagai wakil presidennya. Nah, namun karena juga desakan, ya kan, maaf kata dulu kan, apa kata orang kan, presidennya kok nggak bisa ngelihat katanya kan gitu. Jadi gimana dia mau buat kebijakan gitu. Nah, memang kondisi Bapak Abdurrahman Wahid pada masa itu kan eh, tidak sehat. Nah, ini yang juga dari pemilihan cek and recheck terhadap kesehatan ini harus diperhatikan oleh tim dokter yang memeriksanya. Karena seharusnya kan presiden itu, calon presiden sehat walafiat, tidak sedang melakukan perawatan, tapi memiliki penyakit tetap. Ya, namun pada masa itu ya kita bisa lihat kondisinya Pak Gus Dur lolos kayak gitu sebagai pemenang dalam pemilu yang dilaksanakan 3 Juli 2001, dilantik dalam sidang MPR RI. Nah, jadi kalau kita lihat kan kepentingan-kepentingan politik di dalam pengusungan eksekutif pada masa itu yang jelas terlihat, karena dari 99 ke 2001 masih masa transisi, ya kan. B.J. Habibie hanya, saya rasa juga nggak sampai 2 tahun beliau menjabat, kemudian digantikan, melakukan pemilu ulang ya kan, di tahun 2001 itu untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden kita. Nah, kemudian karena Pak Gus Dur mengundurkan diri sebagai presiden, kemudian digantikan oleh Ibu Megawati sebagai presiden, karena masa jabatan pada masa itu masih ada 2/3, sehingga dicarilah calon presidennya untuk mendampingin Ibu Megawati sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, setelah mungkin argumen yang panjang, akhirnya Megawati menunjuk Hamzahas pada masa itu sebagai wakilnya. Nah, dari 2001 sampai 2004, 3 tahun kepemimpinan daripada Megawati yang tidak melalui pemilu. Ya kan, artinya pemilihan secara langsung. Nah, kata B.J. Habibie, jadi partai yang menduduki kursi terbanyak itulah yang mengusung presiden dan wakil presiden untuk dilantik oleh MPR. Ya kan, karena PDIP pada masa itu yang dominan, namun ya ini apakah strategi politik
sehingga Pak Gus Dur yang ditunjuk sebagai presidennya, sedangkan Ibu Megawati sebagai wakil presiden. Nah, kemudian kita lakukanlah setelah habis jabatannya pemilu. Dan pada tahun 2004 ini masyarakat Indonesia melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden secara langsung yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Jadi pertama kali kita tahun 2004 memilih presiden secara langsung. Kalau DPR sudah secara langsung, tapi tidak banyak partai yang bisa ikut pada masa Orde Baru. Nah, setelah reformasi barulah banyak partai yang mendaftarkan diri. Nah, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk dapat terpilih menjadi presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50% dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20% suara di sepertiga provinsi yang ada di dalam putaran pertama. Jadi 50% dari jumlah suara sah dan mendapatkan 20% suara di sepertiga provinsi yang ada di Indonesia. Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan pemilihan putaran kedua, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden. Namun pada masa pemilihan tersebut ada dua calon, ya kan, SBY JK sama Megawati Hasyim Muzadi. Nah, pada pemilihan presiden pertama kali hanya dilakukan satu kali putaran, karena calon dari SBY JK memperoleh suara terbanyak, sudah mencapai 50% dari total suara yang sah, yaitu 69.266.350 suara. Sedangkan Megawati Hasyim hanya mendapat 44, berarti ada selisih sekitar berapa tuh? 1 jutaan ya. Lebih lah. Ada berapa? Coba kita hitung ya pada masa itu. Hampir ketiga gitu. Iya. Ya. Nah, itu dia. Jadi, nah kalau dilihat dari segi politiknya, ya 24 juta ya selisihnya, kurang lebih. Iya. Nah, pada pemilu 2004 ini dianggap Pak SBY ini kacang lupa kulitnya, ya kan? Karena pada masa itu waktu 2001 Pak SBY ini kan sempat menjadi protokolernya dari Ibu Megawati.
kemudian diangkat menjadi menteri di era Ibu Megawati, kan gitu. Kemudian pada saat pemilu 2004, nah beliau bukan diusung dari PDI, tetapi diusung dari Partai Demokrat dan PKS, ya kan? Nah, sehingga dianggaplah ini yang melupakan sejarahnya, kan gitu. Nah, jadi sampailah 2004 ke 2009 bergejolak ya kan, terutama di parlemen. Nah, Demokrat sebagai pemegang kekuasaan di DPR. Sedangkan dari PDIP yang dulu di tahun 2000 tahun 99 memiliki suara terbanyak gitu. Namun di 2004 berhasil dikalahkan oleh Partai Demokrat sebagai pemegang kekuasaan di legislatif. Nah, segala kebijakan-kebijakan kalau kita lihat pada masa era SBY selalu banyak pertentangan dari partai oposisi, dan ini hal yang biasa di dalam sistem politik di negara kita. Kan orang kan kalau belum tahu bagaimana isi di dalamnya sudah teriak-teriak gitu. Tapi kalau sudah tahu, sudah masuk, ya bingung sendiri kan gitu. Nah, kemudian pemilu tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta DPRD se-Indonesia periode 2014, 2009, 2014. Sedangkan pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Nah, jadi cukup banyak 560 kursi DPR yang dipertaruhkan, dan di 2009 ini juga kita memilih anggota DPD. Atau yang disebut dengan kalau di negara Eropa, nah itu kan DPD itu sama dengan senator. Jadi dia dipilih bukan berdasarkan atau bukan diusung oleh partai politik. Dia diusung langsung oleh masyarakat Indonesia. Para peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 parpol yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Nah, pada pemilu 2009 ini ada 3 calon eksekutif yang maju, yaitu Megawati Prabowo, SBY Budiono, dan JK Wiranto. Baru muncullah Pak JK kan gitu. Di sini dia bertarung sebagai presiden. Padahal di 2004 dia adalah wakil daripada SBY. Nah, ini juga menunjukkan
Nah, jika tidak ingin di bawah kedudukannya dengan presiden. Nah, hasilnya SBY Budiono menang satu putaran langsung dengan perolehan suara 60,8% yang didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, P3 maupun PKB. Nah, awalnya kalau dia PAN sama PKB ini masih mikir-mikir. Seperti itu. Sampai di sini dulu, apakah ada yang mau kita diskusikan biar suasana kelasnya tidak jenuh ataupun nggak bosan? Ya kan, terkadang kalau nggak bertatap muka ini langsung dengan mahasiswa, bawaannya ya kan, padangan tuh apalagi di ruangannya ada AC kan, kayak gitu. Masa saya matikan dulu AC-nya, agak dingin dia. Mana ini karena ini tugasnya sudah ada yang mulai membuatnya atau belum nih? Pasti belum ya kan? Ya nggak apa-apa, masih panjang ya kan? Masih panjang. Ini pertemuan kelima berarti ada 8 kali lagi. Nah, 8 minggu lagi, 2 bulan buat tugasnya. Jadi masih lama lah. Gitu. Terakhir dia dikumpul nantinya di tanggal 22 Juni 2022. Oh, 22 Juni. Nah, ini masih bulan 4 kok, Pak. Masih lama lah. Masih panjang dia kan, 2 bulan lagi. Tidak masalah. Gitu. Kalau ingin tulisannya nanti diperiksa oleh saya, ya silakan dikerjakan terlebih dahulu, makin cepat makin bagus ya kan. Nah, sehingga kalau adanya perbaikan ataupun adanya kesalahan dari sistem bisa kita akan nantinya kan. Baik, kita lanjutkan kalau nggak ada yang mau didiskusikan. Nah, baik kalau nggak ada. Pada pemilu 2009 muncul banyak konsultan politik yang mengeluarkan survei dan hitung cepat hasil pemilu. Seperti ada LSI, Lembaga Survei Indonesia, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, Jaringan Suara Indonesia, kemudian ada Sirus Surveyors Group, Pusat Studi Nusantara, Lingkaran
Survei Indonesia, kemudian ada jaringan isu publik, lingkaran survei kebijakan publik, LP3ES, dan lembaga survei nasional. Tercatat dalam pemilu 2009 sebanyak 171 juta penduduk Indonesia menggunakan hak suaranya. Namun hanya sekitar 1 juta pemilih saja yang menggunakan suaranya. Artinya sesuai dengan DPT ada 171, tetapi yang mencoblos hanya 121. Nah, Partai Demokrat mendapatkan pada masa itu 150 kursi, disusul dengan Partai Golkar sebanyak 107 kursi dan PDIP di urutan ketiga 95 kursi. Nah, demikian untuk pemilu di tahun 2009, pemilihan umum presiden pertama kali di Indonesia. Nah, pemilihan presiden yang kedua kali pada tahun 2009, 2001, 2004 tadi kan untuk pertama kali, kemudian 2009 kedua kali, dan 2014 pemilihan presiden yang ketiga kali setelah SBY 2 tahun berturut-turut menang sebagai presiden. Dan sesuai dengan konstitusi, maka presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode. Nah, pemilu ini diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Hatta yang diusung koalisi Merah Putih, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan P3, serta Jokowi JK yang diusung oleh koalisi Indonesia Hebat, PDIP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Nah, pada 2014 ini Nasdem partai yang baru dan mengusung Jokowi JK. Jadi ada 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Jadi parpol lokal ini hanya memiliki kepengurusan di Provinsi Aceh. Dengan partai nasionalnya terdiri dari Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, P3, Hanura, PKM, dan PPKI. Parpol lokal Aceh-nya yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Nah, dalam pemilu ini Prabowo Hatta kalah kan gitu. Dan pemilihan antara pemilu legislatif dengan presiden itu ada jaraknya itu 3 bulan. Nah, pemilu legislatif tanggal 9 April untuk memperebutkan 560 kursi di DPR. Nah, kemudian eksekutifnya dipilih pada bulan Juli 2014. Kenapa demikian?
Karena yang melantik presiden dan wakil presiden adalah MPR. Sehingga kalau DPR belum dibentuk, bagaimana mungkin presiden bisa dilantik ataupun diangkat. Nah, makanya pemilihan dulu legislatifnya baru setelah itu melakukan pemilihan presiden. Nah, ada dua metode yang digunakan dalam pemilu pada tahun 2014. Yang pertama metode presidensial threshold, yaitu batas syarat parpol bisa mengusung capres dan cawapres menggunakan hasil pileg 3 bulan sebelumnya. Ketentuannya parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres dan cawapres apabila memiliki 20% kursi di DPR. Jadi calon itu bisa diusung oleh partai politik yang memiliki kursi 20% dari total 560 atau 25% suara yang sah sedangkan parliamentary threshold, ambang batas parlemen untuk menempatkan kadernya di DPR sebesar 3,5%. Setelah 10 wajar enggak lah, bentar lagi siap. Mana? Nah, pemilu 2014 memakai metode BPP bilangan pembagi pemilih atau put hari dalam menentukan jumlah kursi. Hasil resmi KPU menyatakan pasangan Jokowi JK menang sebagai presiden dan wakil presiden. Hasil tersebut mengkonfirmasi beberapa lembaga yang mengadakan survei dengan angka kemenangan 53,15 untuk Jokowi JK dan Prabowo Hatta 46,85%. Nah, selain itu anggota Golput tercatat 30%. Nah, tinggi nih, hampir sedikit ya. Dengan selisihnya dengan suaranya Prabowo Hatta. Nah, pada masa pemilu 2014, eksekutif maupun legislatif berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada gejolak. Nah, sehingga terjadilah pemilu 2019 yang untuk keempat kali. Nah, dalam pemilu ini pemilihan eksekutif dan legislatif digabungkan harinya. Jadi para pemilihnya membawa 5 surat suara. Jadi berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, ada jeda waktu antara pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif.
Seperti itu dia. Nah, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garing PUU 11 2013 yang diputus pada tanggal 23 Januari 2014. Para pemilih nantinya harus membawa 5 surat suara sekaligus ke bilik suara untuk dicoblos. 5 surat suara untuk memilih anggota DPRD, Sumut, DPRD Kabupaten Kota, Sumut, DPR, DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Kalau MPR dia akan berdasarkan anggota DPR dengan anggota DPD. Itulah yang duduk di MPR. Nah, peserta pemilu 2019 adalah 16 partai politik. Kalau yang tadi ada 12 partai, di 2014 naik nambah 4 partai dan partai lokal tetap. Nah, pada pemilu kali ini pemilihannya melalui presidensial threshold yang tadi kita sudah bahas. Yaitu batas syarat parpol bisa mengusung capres menggunakan hasil pileg 3 bulan sebelumnya dari hasil suara. Nah, dikarenakan penyelenggaraan serentak disepakati yang digunakan berasal dari hasil pileg 2014. Sementara parliamentary threshold 2019 naik menjadi 4%. Adapun tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem multipartai sehingga partai-partai terseleksi sendiri. Jumlah kursi yang diperebutkan ada 575. Naik dari pemilu 2014. Kalau kita lihat 2014 itu hanya 560 ya. Ini sudah 575. Penghitungan suara dilakukan dengan teknik Senlek parpol yang memenuhi ambang batas parlemen. 4% suaranya akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Hal ini diatur dalam pasal 415 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi dalam hal perhitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara keseluruhan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ada 9 partai pada masa itu yang lolos sebagai partai yang menduduki legislatif, yaitu ada PDIP pemegang suara terbanyak, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Partai Perindo pada saat itu baru muncul, ya kan, sehingga tidak menang. Ada 7 partai masih meraih suara di bawah ambang batas parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Jadi tidak lolos karena masih baru mereka. Nah, jadi artinya belum menduduki pada masa itu. Nah, 2019 sampai dengan sekarang Pak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, inilah sejarah ataupun perputaran pemilu kita dari masa reformasi sampai dengan sekarang.
Baik, apakah ada yang mau kita diskusikan? Pas. Jadi tadi seperti saya bilang, saya mohon izin karena mau juga 9:30 ada pemeriksaan di Polrestabes karena mau pendampingan dulu. Jadi kita padatin untuk pertemuan hari ini. Apakah diperkenankan atau tidak kan gitu, ditanya dulu sama mahasiswa karena ini merdeka belajar kan gitu. Nah, harus kita tanya dulu kesepakatan bersama bagaimana kita sudahi pertemuan pada hari ini. Ini ya, Siap, Ardiansa. siap Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas yang bekerja, selamat bekerja. Yang di rumah, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan minggu depan, atau pertemuan terakhir kita di bulan suci Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak.